Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Mari kita simak videonya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih fotosintesis itu apa? Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan juga sintesis yang berarti penyusunan. Sedangkan menurut istilah, fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu sinar matahari, air, dan juga karbon dioksida. Bagian akar dari tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama dengan mineral ke batang, daun, dan ke seluruh bagian tumbuhan. Karbon dioksida dihasilkan oleh manusia dan asap kendaraan bermotor. Karbon dioksida yang ada di udara bebas akan diserap oleh tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak pada bagian bawah daun yang kita sebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang diperolehnya dengan klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya matahari dan menggunakannya untuk merubah air dan karbon dioksida menjadi gula atau glukosa, dan proses ini kita kenal dengan fotosintesis. Proses fotosintesis dibedakan menjadi 2, yaitu ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari dalam melakukan fotosintesis. Dalam reaksi terang fotosintesis, yang terjadi yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan NADPH atau nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Proses reaksi terang. Proses terjadinya reaksi terang adalah di membran tilakoid, yang dimana membran tilakoid ini terdapat di dalam kloroplas. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya matahari secara langsung, melainkan dengan menggunakan energi kimia yang sudah tersimpan di dalam jaringannya. Kira-kira siapa ya yang menghasilkan energi kimia tersebut? Yang menghasilkannya adalah ATP. ATP kemudian terbentuk menjadi 3 buah, dan selanjutnya 3 ATP tersebut jika digabungkan akan menjadi NADPH. Nah, energi yang tersimpan inilah yang nantinya digunakan dalam proses fotosintesis reaksi gelap. Proses reaksi gelap terjadi di dalam storma, di mana storma tersebut berada di dalam kloroplas. Materi selanjutnya adalah respirasi. Kira-kira respirasi itu apa ya? Respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 diserap sebagai oksidator yang mengalami perubahan menjadi H2O. Respirasi tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan yaitu proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kira-kira kapan ya terjadinya respirasi? Respirasi terjadi pada pagi hari dan juga malam hari. Mengapa? Karena tumbuhan memerlukan energi setiap saat. Pada saat respirasi, tumbuhan menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Respirasi pada tumbuhan terjadi di dalam akar, batang, dan daun melalui stomata dan juga lentisel. Stomata atau mulut daun akan membuka pada waktu siang hari dan akan menutup kembali pada waktu malam hari. Stomata terletak pada bagian bawah daun dengan sepasang sel penjaga yang dikelilingi sejumlah kloroplas. Sel penjaga berfungsi untuk mengontrol buka tutupnya stomata. Proses respirasi dibedakan menjadi 2, yakni respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik, oleh karena itu keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang sangat besar. Tahap respirasi aerob ini ada 4, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron.
Kemudian ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pernafasan yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yakni 2 ATP. Respirasi anaerob terdiri dari fermentasi asam laknat dan fermentasi alkohol. Kesimpulannya adalah, respirasi aerob menghasilkan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria dan bertujuan memecah senyawa organik ke anorganik serta menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 3 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya. Berlangsung di dalam sitoplasma, bertujuan untuk mengurai senyawa organik dan hasil akhirnya berupa energi, tapi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP. Using